Ya, ada Bu Marsiana ya, hujan ya? Hujan. Hujan di sini di Malaysia nih hujan. Oke. Tapi bisa dengar suara kita? Sedikit saya dengar Bapak. Oh gitu. Iya, nanti bertahan aja sebisanya. Kalau masih bisa tersambung nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya suara dari sana nggak begitu kedengaran ke sini. Oke, ya. Selain Bu Marsiana, Bu Shirley ya udah datang yang singer, Bu Shirley sama oh udah tiga hadir ya. Oh berarti lebih dahsyat lagi nih penyembahannya. Ya, kalau tiga-tiganya ya. Soalnya saya belum pernah juga mendengar mereka bernyanyi dengan lantang. Ya, lagunya. Oh gitu ya, oke. Ya, oke. Yang. Ya. Halo, shalom Pak, semua sahabat. Ya, shalom Pak Titius. Sorry ya Pak Titius, kemarin saya nggak respons ya Pak Titius minggu lalu kan nggak bergabung doa, ada izin di Messenger. Nah Messenger saya itu saya nonaktifkan notifnya, jadi baru saya baca setelah beberapa saat gitu ya Pak Titius. Juga Bu Rini remanya kemarin diketik ya, saya udah sempat baca sih tapi tidak sempat respon, kehapus ya. Ya tidak apa-apa. Iya, oke, mantap. Mantap. Oke, kita mau mulai. Ya, kita berdoa. Terlebih dahulu kita serahkan pertemuan doa kita ini. Kita sepakat berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, untuk kesempatan demi kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Adalah sukacita sekalipun daging kami tidak selalu setuju, tetapi roh kami, firman-Mu berkata, roh kami itu penurut. Roh kami itu penurut untuk bersekutu dengan Tuhan, penurut untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang menguatkan kami, yang menopang roh kami supaya tetap tunduk kepada kehendak Allah. Dan kami mau undang Roh yang kudus itu ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, beracara di tengah-tengah setiap orang ya Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir daripada pertemuan doa ini. Kami lakukan ini karena kami rindu bersama-sama sebagai anak-anak yang Engkau telah pilih, Engkau kumpulkan, Engkau tebus di dalam pelayanan ini, di dalam sebuah komunitas yang kami tidak pernah pikirkan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, roh kami disatukan ya Tuhan, sehingga satu sama lain menjadi kuat, dikuatkan oleh karena ada topangan dari api dari yang lainnya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Kau kerjakan di dalam hidup kami, di luar pemikiran kami. Tuhan, kalau boleh untuk mengatakan sekalipun perkataan ini adalah perkataan sederhana yang seolah-olah adalah perkataan-perkataan dari anak sekolah minggu, tetapi biar ini membuka pikiran kami, menyadarkan kami tentang keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kami, dan juga keajaiban-Mu ya Tuhan di dalam seluruh apa yang Engkau ciptakan, bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib,
Engkau Allah yang layak dipuji ya Tuhan. Tuhan, kami mau kagum akan Engkau. Sebelum kami menjadi ciptaan, kami gak berpikir bahwa kami akan menjadi manusia. Bisa mendengar, bisa merasakan, bisa menikmati nikmatnya ciptaanmu melalui makanan dan minum. Ada banyak hal, ada banyak alasan untuk kami kagum akan Engkau. Sebelum kami terlahir ya Tuhan ke dalam dunia ini, kami tidak mengenal siapa Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di planet ini. Tetapi firman-Mu berkata bahwa sebelum dunia dijadikan, bahkan Kau telah memilih kami ya Tuhan. Kau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik-Mu ya Tuhan, menjadi umat kesukaan-Mu ya Tuhan, menjadi kesayangan-Mu ya Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya perbuatan-Mu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau ya Tuhan, dengan segala yang Engkau ciptakan. Persekutuan kami pada malam hari ini adalah ekspresi hubungan, karena kekristenan itu adalah persekutuan dengan Kristus. Bukan soal agama, bukan soal pelayanan, bukan soal aktivitas rohani, tetapi kami memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun Kau tidak selalu merespons dengan respons sebagaimana manusia, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengarkan. Tuhan, biar setiap orang yang berada di dalam pelayanan ini, khususnya kami yang bergabung di dalam pertemuan doa ini, bahkan untuk setiap orang yang mendengarkan video ini nanti di channel YouTube kami, mereka terbuka, mereka mulai mendengar sesuatu untuk mereka pikirkan. That Christianity is fellowship with the Lord. Kekristenan itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu persekutuan itu kembali, kekristenan itu kemudian di kotak-kotakan dengan berbagai denominasi. Itu adalah pekerjaan manusia. But basically Lord, pada dasarnya kekristenan itu adalah hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Hubungan dengan Allah, antara Allah dengan umatnya. Hubungan Tuhan dengan manusia. Hubungan pencipta dan yang diciptakan. Hubungan penebus dan yang ditebus. Hubungan bahkan yang lebih dekat adalah hubungan antara Bapa dengan Anak. Sungguh tak terjangkau dengan akal budi kami. Betapa hebat Engkau Tuhan, betapa megahnya Engkau. Kami di sini datang untuk mengagumi Tuhan, untuk membawa pujian, pengagungan kami lewat penyembahan, lewat syair, lewat lirik, lewat mazmur dan kata-kata yang datang dari hati kami. Betapapun kata-kata itu begitu polosnya ya Tuhan, tetapi itu adalah hubungan yang murni. Dan itu adalah sesuatu yang saya kerjakan setiap hari. Talking with God. Berbicara dengan Tuhan. Sebab ketika kami merasakan ada Tuhan dalam hidup kami, ada Tuhan dalam lingkaran kami tahu betapa hidup kami ini aman ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Thank
Thank you for the guidance of the Holy Spirit tonight. Saya hanya berserah saja untuk kemana Tuhan akan bawa. Tetapi saya rindu Tuhan lewat persekutuan doa ini. Setiap orang semakin ditarik, semakin dekat, semakin erat, semakin mengagumi Tuhan, semakin merasakan Tuhan, semakin cinta akan Tuhan, semakin mengenal siapa Engkau, karena Engkau adalah pribadi. Thank you Lord for your guidance. Terima kasih untuk oh I feel your presence so tangible. I feel your presence, Lord, so tangible. This is fellowship. This is relationship, Lord. Ini adalah persekutuan antara Bapa dengan Anak. Supaya aku berdoa, mereka merasakan itu semakin hari. Oh, we welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Jesus. We welcome you. Oh, indahnya hadirat. Oh, indahnya hadirat-Mu. Kau bukan Allah yang jauh. Kau Allah dari antara. Engkau dekat di sini. Bawa mazmur bagi Dia. Bersekutu dengan Tuhan. Oh, mari angkat penyembah yang terbaik. Dijagai di bumi ini tidak, tetapi untuk diselamatkan dan dibawa pulang ke dalam kekekalan. Besar apa yang Kau katakan. Oh, kami mengasihi Engkau. We acknowledge you, Lord. Kami mengakui bahwa ada Tuhan, namanya Tuhan Yesus, the Creator, Pencipta. Dia Allah yang kami sembah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. We will bless your name, Lord. Kami akan memberkati Engkau, memberkati nama-Mu. Thank you, Lord Jesus. Hadiratnya ada di sini. Oh,
tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan selamat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Aku percaya Tuhan setia. Aku percaya Tuhan setia. Aku percaya Tuhan setia. Oh haleluya. Kami mau terus percaya karena Kaulah yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kesetiaan itu melekat pada diri, sama seperti sifat air yang kami tahu dia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sampai kapanpun dia akan seperti itu. Demikian Tuhan dengan Engkau. Kesetiaan-Mu tidak bisa dipisahkan daripada pribadi-Mu. Biarlah kami terus percaya bahwa Engkau Allah yang akan setia, menyertai, mendukung, dan menuntun hidup kami. Engkau yang akan setia memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, dalam menyelesaikan pertandingan iman yang Kau telah tetapkan atas setiap kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, karena kami tahu bahwa bukan kekuatan kami yang membuat kami mampu. Kekuatan kami terbatas, tetapi kami menjadi kuat ketika kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Itulah kenapa kami perlu dikuatkan oleh firman Tuhan setiap hari, perlu masuk ke dalam hadirat-Mu, seperti handphone yang perlu dicas setiap saat. Demikian apa yang kami lakukan pada malam hari ini, supaya manusia roh kami terus dicas, dan kami semakin hari semakin berlari, tapi kami tidak menjadi lemah, tapi kami tetap kuat ya Tuhan, seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Karena kami tahu tangan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh thank you so much. Terima kasih, kami bisa yakin kami akan menyelesaikan pertandingan iman itu, karena kami tahu Engkau setia menopang, menguatkan kami setiap hari, menguatkan kami di dalam masa-masa kesesakan, di masa-masa kesukaran ya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, aku berdoa supaya Engkau tambahkan kekuatan baru atas setiap kami pada malam hari ini ya Tuhan. Setiap kami yang bergabung mendapatkan kekuatan baru ketika kami bersekutu dengan Engkau.
yang terbatas yang menopang kami. Oh, thank you Lord. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Berserah, Tuhan pegang seluruh hidup. Ku berserah pada rencana. Ku tahu Tuhan baik. Berserah, Tuhan pegang seluruh hidup. Berserah pada rencana. Ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik bagi. Kau baik bagi kami. Thank you Lord for your presence tonight. Thank you Jesus. Thank you Lord. Berbicaralah kepada setiap hati kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati. Perlengkapi kami ya Tuhan, supaya kami tetap berada di dalam jalan-jalan. Thank you Lord for your presence. Thank you Lord. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Ya.
Eh, seperti biasa ya, malam hari ini saya akan berbagi berkat-berkat rohani dan motivasi, kiranya juga memberkati dan memotivasi setiap kita ya. Yang pertama tentang pertemuan doa yang kemarin yang dilakukan di MTRC ya. Saya sungguh merasakan atmosfer yang semakin terbangun ya, semakin terbangun di komunitas ini gitu ya. Ini langkah ini semakin mendekati pada apa yang menjadi kerinduan hati saya. Jadi kalau ditanya dan kalau saya boleh bagikan, kerinduan hati saya adalah bagaimana kita bisa paling tidak mencapai level daripada orang-orang yang ada di Faith Church yang saya bagikan videonya ya. Bagaimana ada orang-orang yang berdiri untuk menopang visi yang Tuhan taruh di dalam pelayanan itu gitu ya. Ada orang-orang yang berdoa menangkap visi dan juga mengobarkan spiritnya, kemudian juga mendoakan, berdiri bersama-sama untuk kerajaan Tuhan. Nah, itu yang sangat saya rindukan, bagaimana setiap kita menangkap visi yang Tuhan percayakan di dalam komunitas ini gitu ya. Jadi bukan soal pelayanan atau apa ya. Jadi saya kan udah sampaikan, ini sudah akhir zaman, nggak lagi pikiran sempit saya itu, nggak lagi pikiran saya seperti pikiran sempit kebanyakan orang gitu ya, membuat pelayanan, membangun pelayanan gitu ya. Itu memang akan otomatis mengikuti, orang kan melihat ada pelayanan di sini, tapi tujuan utamanya bukan seperti itu. Akan berapa lama sih itu bertahan di sini gitu ya? Yang saya malah yang merindukan yang paling tinggi adalah bagaimana kita melayani ini bukan untuk karena aktivitas, bukan karena sebuah komunitas atau supaya pelayanan ini bertambah. Bukan itu yang saya kategorikan itu sebagai pemikiran manusia. Tapi bagaimana kita ini melayani Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Nah, kalau pondasinya itu, kalau alasannya itu, kalau pengertiannya itu, maka kita akan berdiri bersama-sama untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk Allah yang telah menyelamatkan kita, untuk sebuah kerajaan. Jadi kita bisa melihat visi yang jauh lebih ke depan. Bukan soal TRC kita melayani di sini berkumpul. Ya, memang itu akan mengikuti, otomatis itu akan terjadi. Tapi yang kita mau kerjakan adalah bagaimana kita menjadi bagian daripada closers ya, penutup akhir zaman ini yang mengambil bagian ya. Kita menangkap visinya Tuhan bahwa hari-hari ini cuma satu kok yang paling ditunggu. Kita memang menantikan pengangkatan ya, tapi ada satu tugas, ada satu hal yang menjadi kerinduan Bapa yang kita pengen selesaikan bersama-sama, yaitu adalah kebangunan rohani. Kita rindu dimulai dengan kita ada kebangunan rohani dan kemudian berdampak kepada keluarga-keluarga kecil kita, nuclear family, keluarga-keluarga inti gitu kan. Kemudian juga
intermediate family yang lebih dekat, ke sanak saudara, bahkan extended family, ke kerabat-kerabat kita, lingkungan gereja kita menjadi apa ya, kayak carrier ya, pembawa ya, pembawa the glory, hadirat Tuhan, visi Tuhan untuk tempat kita, dimulai dari tempat ini. Nah, dan saya sudah bagikan juga, dan lagi-lagi karena sama seperti saya ya, semua orang juga akan selalu mengulang-ulang yang penting ya. Jadi Brandon termasuk yang terbaru juga ditegaskan, dan itu semakin melekat di hati saya. Tuhan itu memulai sesuatu itu lewat doa. Ketika dulu para murid untuk menggenapi janji Bapa, pencurah Roh Kudus, mereka disuruh berdoa. Yesus di Taman Getsemani itu berdoa. Kemudian juga jemaat mula-mula mereka tekun dalam doa juga. Nah, kebangunan rohani ya dimulai dari doa. Makanya tempoh hari saya katakan Tuhan nggak bangkitkan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang bukan Tuhan nggak pakai ya, maksudnya sebagai garda terdepannya bukan yang punya gelar STH, MTH ya, DTH gitu ya, yang populer, tapi yang punya kekuatan doa. Karena ya saya pahami bahwa Tuhan itu berkenan dengan doa-doa. Kalau kita berdoa itu kan kita sebenarnya menunjukkan pengakuan bahwa kami tidak bisa lakukan apapun tanpa Tuhan, dan kita punya pengakuan bahwa kalau kita berdoa kan terjadi, dan kita katakan bahwa itu semua karena Tuhan. Nah, jadi ada sesuatu yang diletakkan di sini, ada ego kita, dan juga harapan kita diletakkan lewat doa, dan kita hanya mohonkan bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan semuanya, gitu kan? Nah, makanya Tuhan bagikan pendoa. Jadi kalau ada Brandon di Amerika, nah saya boleh dan gak usah malu untuk punya mimpi bahwa kita salah satu komunitas di Asia yang juga punya panggilan yang luar biasa. Kemarin ada dibagikan Diana, itu istrinya istrinya Pak, karena kita di sini pakai Pak ya, istrinya Brandon ya. Jadi mereka itu ceritanya pergi ke acaranya Billy Bird ya, dan Diana ini mengutip sebuah line atau baris atau kalimat yang bilang gini, it's so powerful. Dia bilang kayak gini, Billy Bird katanya bilang gini, bahwa it's better to stumble in faith than to sit down and do nothing. Lebih baik stumble itu kayak kesandung dengan iman daripada gak lakukan apa-apa ya, gak lakukan apa-apa. Artinya gini, kita boleh beriman besar karena justru Tuhan tantang kita, ayo beriman karena Dia sanggup gitu ya. Nah, maksudnya itu kalau kita stumble kayak aduh kita udah punya iman sebesar apa tapi yang terjadi yang kecil, gak masalah. Justru sebaliknya adalah kalau kita nggak punya iman, kita nggak berkenan, bahkan segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Jadi saya melatih diri saya untuk believe God for great things, percaya kepada Tuhan hal-hal yang besar. Nah, dan sebagaimana yang juga Tuhan katakan pada Brandon, yang saya juga pahami itu tanpa harus dengerin itu ya, itu cuma konfirmasi bahwa Tuhan itu mulai itu dalam doa. Nah, itu yang kita mau bangun. Nah, jadi saya rindu sekali malah, nah tempoh hari kan sebelum kita lakukan selain pertemuan doa yang di sini benar-benar nanti prajuritnya ya, benar-benar prajuritnya. Jadi makanya nanti saya akan di sini tuh benar-benar harus punya humility, lowliness of heart
untuk ditegur, karena maksudnya itu prajurit tahu kan, kalau prajurit dibentuk seperti apa, ada disiplinnya, karena ini akan menjadi seperti pilar utamanya untuk menopang nanti pertemuan doa yang di MTRC ya. Saya sangat sukacita ketika saya lihat ada di grup ada orang-orang yang berdoa. Nah, sebelum kita lakukan itu kan kita bawa doa dulu. Saya bagikan kan di pertemuan doa dan saya pribadi doakan. Dan kemudian selalu konfirmasi yang datang dari Tuhan itu adalah damai sejahtera, sukacita melihat itu semua terjadi. Nah, bahkan nextnya kita yang udah terus di upgrade yang bisa berbahasa roh minimal satu jam setiap hari gitu ya, minimal 1 jam setiap hari. Kemudian saya agak berdiri dulu. Nah, kemudian yang nggak bisa berbahasa roh selalu harus pujian penyembahan, berusaha untuk di dalam rumah itu terbangun hadirat Tuhan gitu ya. Nah, kalau itu dijaga, nanti kita akan lihat bagaimana terjadi terobosan di kerohanian. Kapasitas kerohanian kita itu akan punya kemampuan untuk menopang lebih banyak lagi kubu-kubu doa ya. Gereja-gereja yang berdoa yang saya kenal di Indonesia, salah satunya ya saya pernah dengar seperti Pastor Philip bercerita pendoa-pendoa mereka itu kuat. Ada juga di gereja di Jawa yang saya kenal, dan termasuk kemarin kan saya sudah cerita tentang Buffalo Church itu Faith Church di Buffalo City itu mereka itu doanya kuat. Brandy juga kan bilang dia hampir setiap hari itu kebanyakan bahasa roh. Saya juga kayak gitu. Most of my time is spent itu dihabiskan untuk praying in tongues, berdoa dalam bahasa roh. Nah, jadi kalau nanti di sini yang udah didisiplinkan jadi ya, kemudian itu akan menopang pertemuan doa di apa itu namanya di MTRC. Nah, bahkan saya berdoa gitu ya, sorry ada suka ganggu nih, ada binatang, ada hewan ya. Jadi nanti malah jadi saya lagi doakan ini dan saya ajak kita berdoa, makanya saya sampaikan di sini. Nanti rencananya ada sedikit perubahan di dalam pokok-pokok doa, aktivitas doa. Jadi kita di hari Jumat ini pertemuan doa utama ya. Saya anggap itu sebagai pengerja. Kalau itu kelompoknya seperti diibaratkan kayak di gereja ya, ini benar-benar kekuatannya. Nanti kita support. Kemarin rasanya di luar kita ada yang bergabung di MTRC ya. Yanti sendiri udah dengerin panduan berdoa itu. Saya bilang kamu gabung. Tapi malam ini saya belum percaya diri. Orangnya itu kurang percaya dirian gitu ya. Saya udah bilang sih, kamu kalau nggak langsung terjun, nanti malah kamu kepikiran mau ke depan lagi. Jadi terlalu khawatir di sini tuh nggak ada yang kepo, nggak ada orang yang nanya-nanya atau kayak gimana gitu ya. Dulu juga kan sebelum bergabung ke MTRC, saya udah yakinkan kita ini beda sama mungkin grup-grup yang kamu bisa pikirkan, yang orang bisa kepo, yang tanya-tanya atau ngobrol nggak penting. Di sini tuh orang-orang serius, orang-orang nggak punya waktu untuk kepoin hal yang nggak penting gitu ya. Hanya dia mau. Nah, berharap juga nextnya Yanti Halawa juga bergabung gitu ya. Nah, jadi saya yakin nih dengan adanya tanggung jawab ini, kita terutama tim admin ya itu akan lebih menambah apa ya doa-doa syafaat mereka untuk pertemuan doa ini mengubahkan banyak orang, membangkitkan banyak orang gitu ya. Nah, jadi selain pertemuan doa ini kan udah mau jalan 10 bulan lah katakan gitu ya, atau 8 bulan kurang lebih gitu ya. Nah, itu nanti terus jalan, ini terus semakin kuat, yang TRC juga kuat gitu ya. Nanti
saya udah terus pikirkan, dan saya percaya tuntunan Roh Kudus itu akan biasanya kayak gini, akan ada seperti konfirmasi atau reinforcement. Reinforcement itu penguatan yang membuat saya yakin bahwa ini harus diambil. Nah, jadi nanti mungkin akan dibagi kelompok-kelompok doa lagi. Jadi yang di MTRC yang selain yang hari Selasa itu, nanti hari Senin juga ada, Rabu juga ada, Kamis juga ada, Sabtu juga ada, bahkan bila penting Minggu. Siapa itu? Jadi nanti orang-orang kuat di sini akan ditugaskan untuk memimpin doa, tapi mungkin tidak selalu semua terlibat. Misalnya kayak di MTRC itu Pak Jos yang koordinatornya. Nanti mungkin di hari Senin katakan Bu Edith, yang hari Rabu katakan Bu Walinang, hari Kamis katakan Bu Rini, hari Jumat katakan Pak Atta. Gitu ya. Nah hari Sabtu mungkin Bu Lucy gitu misalnya. Hari Minggu mungkin Pak Titius gitu ya. Nah, jadi nanti yang di sana itu silahkan bergabung kalau punya waktu, tapi nanti akan ada ditetapkan gini, misalnya tadi Senin itu Bu Edith. Nah, nanti akan ada di pengumuman di grup bahwa siapa, tentunya selain kita ya, siapa selain kita yang di sini, siapa yang di MTRC itu bahkan diundang lagi dari penjangkauan yang mau terlibat dalam doa, sebab nanti yang benar-benar didoakan. Jadi misalnya kayak Bu Edith lah, katakan Bu Edith dengan Bu Marsiana atau Pak Paulus yang ada di situ, ada kan 3 orang yang belum nggak ada di pertemuan doa ini, mungkin dengan siapa mungkin dari MPRC atau penjangkauan yang bergabung. Nah itu didoakan sungguh-sungguh, pergumulan doanya. Jadi dibagi-bagi, lebih fokus dan lebih terlibat. Nah karena saya udah bilang bahwa kekuatannya itu doa. Begini ya, kalau kita mau lihat bahwa kita masih punya iman, kita masih punya pengharapan yang benar tentang semua yang Tuhan janjikan, tentang kedatangan Tuhan, itu akan dilihat daripada doa kita. Kita ini bukan berarti hidupnya lebih enak daripada orang-orang katakanlah di MTRC atau di penjangkauan, enggak. Tapi kita adalah orang-orang yang memilih untuk kuat di dalam pengharapan. Nah, orang yang punya iman, dia akan terus berharap, dan orang yang kuat dalam pengharapan, dia akan terus berlari. Apalagi ya, saya ada satu kutipan juga bilang bahwa iman, bukan kutipan, tapi dari bahasa Alkitab berbahasa Inggris yang saya berikan di tim admin gitu ya. Iman dan pengetahuan itu perlu. Pengetahuan tentang Tuhan, pengharapan apa yang kita akan dapatkan depan, itu akan membuat kita tetap berharap. Makanya kekuatannya itu, nafasnya itu doa. Kalau ya di tuntunan sebelum tahun ini, saya pernah lihat juga videonya GMS ya. Orang yang kuat dalam roh doanya akan berakhir dengan memuji, menyembah Tuhan, dan dia akan kuat. Nah, makanya kan saya udah bilang di rekaman yang penonton hidup, orang bisa tonton video rohani, entah itu kesaksian atau debat, orang bisa berbagi kelihatan di media sosial, tapi roh doanya nol, lemah. Bukan itu. Justru sama seperti Yesus, dia punya roh doa itu kuat. Nah, orang yang roh doanya kuat, dia akan memuji dan menyembah. Lihat apa yang dibagikan, lihat apa yang cara hidupnya. Nah, itu yang membangkitkan. Nah, makanya kita bangkitkan doa gitu ya. Nah, kita doakan ini supaya itu terjadi. Jadi setiap koordinator juga akan terus, pastinya dia akan jadi kan ada anggota-anggota wajibnya gitu ya, akan mendukung mereka untuk mendoakan mereka untuk tetap kuat gitu ya. Nah, dan nanti di dalam setiap pemimpin itu harus sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak sedang membandingkan yang ini nggak cocok melayani atau enggak, yang nggak kepenuhan nggak cocok, bukan itu. Itu Tuhan tuh melihat dari hati. Tapi maksud saya adalah karena saya percaya bahwa
ada kekuatan yang apa ya, gimana ya, ada akses. Jadi kayak ada ya kayak apa ya, ya katakanlah aplikasi atau apalah yang tools gitu ya, yang dimiliki untuk sampai kepada tingkat lain untuk memimpin orang-orang yang dilayaninya lebih naik lagi. Kemarin kan sudah bagikan saya yang tentang John Wins itu, dia itu lebih keren bagi saya cara menyembahnya daripada orang-orang yang ternama yang punya album baik di dalam negeri maupun luar negeri yang saya pernah dengar. Kenapa? Karena dia bisa menyembah juga di dalam roh. Nah, nanti di dalam setiap pertemuan doa ini baru gambaran. Saya akan buat sebuah ketetapan, ya tentu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus ya, tapi kan kita juga ada disiplin. Setiap ada doa-doa itu mulai dari 5 menit atau 10 menit terus ditingkatkan sampai rata-rata setengah jam itu harus bahasa roh. Di situ berbahasa roh, walaupun cuma sendiri, walaupun cuma 2 orang, terus berbahasa roh. Karena itu kan kita mengucapkan yang misteri dengan Tuhan. Bahkan misalnya ketika Bu Edith misalnya bergabung dengan anggota wajibnya Bu Marsiana atau siapa yang didoakan di situ. Nah, dengan membayangkan, katakan Bu Edith membayangkan Bu Marsiana, itu kan roh berdoa dengan sempurna. Nah, itu harus dibangkitkan gitu ya. Nah, dan nanti juga akan saya bagikan pada mereka yang di MTRC, siapa yang di antara kita yang berkomitmen untuk apa ya, masih ikut dalam doa-doa malam, silahkan bergabung kepada koordinator yang sudah ditentukan. Nah, karena saya sebenarnya heran ya, tapi ya karena saya sudah dibuat mengerti oleh firman Tuhan, memang hanya sedikit orang yang akan masuk surga, yang akan melewati pintu yang sesat dan jalan yang sempit. Saya hanya cuma punya kesimpulan bahwa berarti memang hanya sedikit orang kan yang sungguh-sungguh. Jadi saya nggak terlalu ambil pusing, dalam arti kata bukan nggak peduli gitu ya. Nah, tapi saya sebetulnya heran gitu ya. Orang kok di grup itu kok nggak ada faedahnya gitu ya. Kalau kita kan di sini terlibat dalam berdoa. Kita yang udah terus dinyalain di sini, dibangkitkan di sini, kan semakin keren ya, berbagikan. Selain Senin kita mendengarkan video pertemuan doa, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya kita benar-benar semuanya berbagi gitu ya. Nah, ada yang berbagi kesaksian atau berbagi rema gitu ya. Nah, itu kan hidup. Saya lihat kok ada orang di sini yang misalnya nggak ikut doa, nggak ikut berbagi. Nah, terus cuma mentalitas aku mau didoakan. Bukan kita nggak mau doakan, tapi harus raise a standard. Saya harus membuat sebuah standar. Nggak bisa punya perilaku seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kayak Bu Dina kemarin mau gabung kan, nah tapi karena salonnya juga kayaknya baru tutup ya, kalau nggak salah gitu ya, jadi nggak bisa bergabung. Nah, kalau nanti misalnya ya Bu Dina misalnya katakanlah dengan yang tadi bergabung dengan Bu Edith gitu ya, nah pokok doanya ini didoakan bersama-sama setiap kali pertemuan doa bersama gitu ya. Nah, nanti ya mungkin pertemuan doa yang selalu dibagikan di situ adalah pokok doa yang urgent, misalnya tiba-tiba ada yang perlu dukungan doa, tapi akan selalu ada aktivitas. Cuma saya akan merombak dan sedikit mengubah supaya lebih hidup. Jadi nanti kita komitmen untuk berdoa dengan yang mau berdoa, dia mau bangkit gitu ya. Jadi nanti misalnya ada si X lah gitu ya, udah dikasih pengumuman, silahkan bergabung dengan koordinator yang ditentukan supaya saling mendoakan gitu ya. Nah, dia gak bereaksi apa-apa, ya udah biarkan saja dia di grup, berharap dia diberkati dengan panduan doa kita yang dibagikan setiap pagi, ada firman Tuhan gitu ya, diberkati dengan rema kesaksian. Karena apa? Ini gak cocok dengan cara kalau orang mau dibangkitkan itu harus benar-benar harus ada aturan.
ada ketetapan, ada standar juga. Nah, jadi kalau nanti dia nggak respons, bebek gitu ya, nggak mau ikut berdoa. Kemarin ada Paulus bergabung, Bu Dina akan bergabung, Yanti akan bergabung. Kita lihat yang lain. Saya bahkan heran, ada orang yang diucapkan selama ulang tahun. Kita kan bisa lihat di info, orang ini baca apa enggak, tapi nggak respon apa-apa. Saya nggak pernah kayak gitu dalam berkomunitas gitu ya. Tapi semakin apa ya, seperti Brenda suka bilang, crystal clear, jelas sekali bahwa memang hati orang ini belum diubahkan gitu ya. Nah, jadi saya nggak mau, itu yang saya bilang, saya nggak mau dengan model orang seperti itu yang konon udah bertahun-tahun dengerin firman tapi nggak ada perubahan hidup. Kita aja sebagai manusia nggak suka dengan perilaku seperti ini. Bagaimana dengan Tuhan gitu ya. Nah, jadi itu yang kita mau kerjakan ke depan. Lalu ya kita akan kumpulkan ini. Nah, jadi nanti setiap hari itu ada berdoa, walaupun nggak selalu gabung, walaupun misalnya yang kita ini wajib di sini gitu ya, kecuali ada halangan yang tertentu yang nggak bisa dielakkan, kita berdoa di sini, kalian sebar api itu ke mereka. Oh ya, yang tadi termasuk standar gitu ya. Dan kemarin kan saya sudah bilang, kalau di sini tuh nggak ada syarat yang aneh-aneh. Misalnya harus semua berbahasa roh, itu nggak benar, nggak seturut firman. Tapi kalau udah mengalami kebenaran Roh Kudus, wajib minimal 1 hari itu berbahasa roh. Tapi kalau belum, diganti dengan pujian penyembahan, karena Tuhan itu punya banyak alat untuk kita bisa membangun kerohanian. Nah, saya kan kemarin bilang, kalau belum siap dengan itu, standar itu, karena ini benar-benar di army-nya, prajuritnya gitu ya. Kalau nggak siap dengan komitmen itu, saya bilang nggak apa-apa, nanti ikut doa di MTRC saja, karena ini akan menjadi pilarnya. Saya nggak mau nanti ada orang di sini standarnya itu terlalu jauh, ibaratnya itu kayak pengerja di gereja itu, ini belum cocok gitu ya. Nah, ada mungkin orang di antara kita, saya nggak nuduh ya, maksudnya kalau ada orang kayaknya enggan mau keluar, di sini sih sebenarnya rasakan kalau di sini atmosfernya itu beda. Di sini juga udah ada pendua-pendua komitmen. Kan mungkin saja ada orang yang punya mentalitas, aku pengen didoain sama orang-orang ini. Hal ini yang saya katakan tadi, harus siap saya tanya. Kalau nanti saya tanya, misalnya Pak ini, Pak atau Ibu itu, misalnya komitmen kan nih setiap hari baca pujian penyembahannya atau berbahasa rohnya, termasuk baca firman ya. Kalau saya rasa perlu dicek dan saya pas lagi kita kayak gini, saya minta di unmute, saya tanya berkali-kali tidak mau ini, ya nggak boleh di sini. Nah, karena apa? Saya itu bukan sekedar sedang membangun sebuah pelayanan. Jadi kalau dalam pikiran orang, oh pelayanannya dia orangnya banyak, saya nggak melihat banyak itu sebagai ukuran. Tapi sedikit pun, tapi sungguh-sungguh. Itu yang dilakukan Yesus kan. Gak apa-apa cuma 12 kurang 1. Tapi sungguh-sungguh itulah yang mengubahkan. Sebab doa 2-3 orang juga berkuasa. Nah, itu juga nanti yang dikerjakan oleh para koordinator gitu ya, untuk membagikan yang lain. Nah, itu lebih baik. Misalnya yang bergabung, misalnya ada pokok doa Paulus atau Bu Diana, Bu Marsiana gitu ya. Ya didoakan bersama. Itu yang didoakan pada jadwalnya bersama Bu Edit gitu ya. Nah, yang lain mungkin ikut penyembahan atau bergabung berdoa bersama, silahkan gitu ya. Nah, itu lebih baik berdoa. Jadi ya, ada memang firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tapi ada juga firman lain yang berkata 2-3 orang berkumpul sepakat apapun Tuhan dengar. Yang mereka sepakati, yang seturut dengan firman Tuhan kan. Kita mau berkat itu dialami oleh setiap orang. Jadi nggak boleh punya mentalitas, oh aku pengen didoain aja. Itu nggak bisa di sini. Nah, jadi dan juga nanti di kelompok-kelompok doa itu. Tapi kalau ya berharap mereka, makanya kita doakan mereka bangkit gitu ya. Dan itu yang saya mau katakan, bahwa orang kalau kita mau lihat kita ini sebenarnya punya iman gak? Itu kelihatan kok dari cara doa kita.
Saya udah terlalu sering katakan itu membosankan. Kalau cuma pergi ke gereja itu tuh gampang kalau cuma pergi ke gereja. Bahkan pelayanan pun tuh gampang. Tapi yang memiliki orang Kristen yang hidup manusia rohaninya, yang menyala pelitannya, yang benar-benar mengalami Tuhan dan juga memiliki iman yang hidup dan pengharapan itu nggak mudah. Dan siapapun yang menonton video kita ini di YouTube, saya mau kasih tahu orang ya, jangan cuma dilihat oh dia ke gereja, dia pelayan, enggak itu ukurannya. Saya sangat percaya ini ya, dari dulu udah 10 tahun saya melayani. Saya memang gak sempurna, tapi karena saya menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi dan Roh Kudus yang menuntun, saya bisa katakan orang kalau doanya lemah, gak menikmati pujian penyembahan, merasa kalau berdoa itu sebuah momok, yang sesuatu yang memberatkan, menyembah Tuhan, itu sebetulnya dia nggak punya iman. Makanya tadi waktu saya doa ya, saya juga mau perbaiki sikap saya ya. Jadi saya juga mau sebelum kita doa bersama, walaupun kita udah doakan sama Tuhan, kita serahkan pertemuan doa kita ini, saya juga pengen doa juga sendiri gitu ya. Makanya tadi saya bersyukur Tuhan Roh Kudus, saya nggak imagine akan seperti itu, tapi lewat itu saya mau kasih tahu kepada kita, kalau orang udah menikmati hubungan seperti tadi, bersekutu sama Tuhan, nggak akan pernah bosan dalam berdoa sebetulnya. Karena apa? Hubungan. Doa itu hubungan sama Tuhan, bukan sebuah kewajiban. Jadinya seperti ketemu sama teman akrab. Ya, saya sangat senang kalau Brenda bilang kayak gini. Ya, supaya kamu tahu bahwa teman baik saya itu nggak pernah maksa orang untuk masuk ke dalam hati orang. Engkau harus mengundangnya gitu ya. Ketika dikatakan sahabat baik saya itu kan memang keren ya. Yang merasakan Tuhan Yesus itu adalah sahabat itu, kayaknya itu mendengarkan itu seperti kata-kata yang manis. Karena apa? Itu adalah kehidupan. Nah, begitu saya mengaplikasikan iman saya kepada Kristus, saya ngobrol, saya kemana-mana, saya mengagumi dia dari mana-mana. Jadi gak akan ada kata bosan dalam berdoa. Itu orang yang mengenal Tuhan. Itu yang orang yang kuat di dalam roh. Itu yang masih punya iman dan pengharapan. Saya baru tadi juga sore ya, ada satu Kanada, Charlie Kirk ya, kayaknya seorang tokoh yang ini dia yang di Amerika yang ditembak itu. Nah, dia kan seorang seorang Kristen yang sejati ya. Memang panggilan dalam hidup orang itu kan tidak tentu harus panjang umur seperti dalam pemahaman manusia. Dulu juga ada pernah kesaksian saya dengarkan, saya baca, rasanya ada seorang remaja ditembak di gereja karena imannya, dan dia martir untuk itu, dan Tuhan memang buat dia untuk itu. Dan ini pun sangat dipuja-puja oleh orang Amerika ya, karena imannya dan keberaniannya gitu. Nah, dia ya mengakhiri pertandingan imannya gitu ya. Nah, saya mau kita semuanya menangkap apa yang menjadi hasrat saya, kerinduan hati saya. Kita bukan soal kita ini harus punya tujuan gitu ya. Ketika tadi saya katakan tentang lihat gambar-gambar, jadi kan ada dibuat gambar kan di Indonesia juga banyak gitu, di Malaysia juga mungkin. Jadi ada kayak dibuat gambar Yesus menyambut dia di surga gitu ya. Nah, menyambut si Charlie Kirk ini di dalam kerajaan surga. Saya cuma satu ketika saya lihat gambar itu, Tuhan, saya pastikan, saya sangat yakin Tuhan gak akan tertarik lihat muka seseorang kalau dia di dalam hidupnya sebenarnya dia nggak percaya penuh sama Tuhan. Tuhan itu sangat bangga kalau kita percayanya itu all out sama Tuhan. Saya percaya akan bukan cuma keberadaan Tuhan, saya akan percaya semua tentang dia, kesetiaannya, kebaikannya, gitu kan. Nah, jadi hubungannya dengan apa yang saya katakan tadi, bersyukur Kudus tonton tadi ya, udah saya hampir blank gitu. Nah, kalau orang ada di grup rohani, ke gereja, tapi nggak didapatin iman,
Jangan berharap orang ini berkenan sama Tuhan. Firman udah bilang kok, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dan saya udah bilang, kita sendiri bisa menilai diri kita. Puji Tuhan, hampir semua kita saya rasakan iya begitu. Karena iman inilah yang buat kita terus berharap. Saya kan udah bilang tadi, kadang kita bukanlah lebih baik daripada orang-orang di grup, tapi kita telah membangun pengharapan kita di atas firman yang benar, sehingga kita akan tetap kuat, gitu kan? Nah, jadi orang-orang itu nanti yang salah satunya yang saya percaya malah akan ditolak sama Tuhan, dan Tuhan tidak akan bangga karena udah dasar firman, tanpa iman tidak mungkin berkenan sama Tuhan. Jadi kalau nanti misalnya dia meninggal gitu ya, Tuhan juga mungkin gak suka lihat orang itu. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia gak benar-benar mengenal Tuhan, tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan tadi saya katakan, orang ya kalau mau tahu orang itu hidup dalam iman yang sejati, yang hidup, itu kelihatan dari gairahnya dalam apa? Berdoa. Dia akan bergairah untuk memuji Tuhan, mempercakapkan tentang firman Tuhan. Dan makanya saya katakan bahwa saya nggak pernah puas, dan saya nggak maksudnya itu, saya dalam arti kata saya nggak juga sayangkan kalau orang nggak mau bangkit, ya sudah, gitu kan. Jadi tapi saya harus raise standard untuk bilang bahwa kalau nanti di MTRC, jadi nggak yang akan ditaruh pokok doanya adalah mereka yang komitmen memilih salah satu koordinator untuk saya komitmen berdoa di sini. Itu yang didoakan di situ. Nah, nanti akan ada aktivitas yang mungkin juga seperti jadwal berbagi itu akan selalu dibagi. Selain sapa pagi akan dibagi koordinator itu, supaya silahkan mereka mungkin belum bisa bergabung atau belum bisa memutuskan, jadi bisa memutuskannya di kemudian hari, gitu ya. Itu kurang lebih yang saya mau katakan. Yang saya mau katakan pada kita adalah bahwa orang harus perlu menjaga imannya. Itu juga dikatakan oleh Charlie Kirk itu. Yang paling penting dalam hidup bagi saya adalah iman. Yang saya percaya yang dimaksudkan itu bukan cuma iman kepada Yesus saja, tapi iman yang hidup. Karena tanpa iman gak mungkin berkenan sama Tuhan. Tuhan itu mau lihat kita masih beriman. Beriman itu kan masih berpengharapan kan, masih percaya. Dari mana Tuhan lihat? Sementara kita berdoa juga udah yang kayak terpaksa, terus firmannya juga apatis dengan janjinya. Mana Tuhan gak suka dengan yang seperti itu. Karena beriman itu juga tidak kalah pentingnya daripada ketaatan. Dan itu seperti satu kesatuan. Orang beriman ya gimana hidupnya, hidup benar, hidup dalam kesucian, gitu kan. Nah, itu yang saya bagikan. Dan juga dari firman Tuhan yang saya renungkan ya, kan enak ya, saya nggak tahu Bu Alina, Bu Edith sama Pak Jos sudah baca kalimat itu, Alkitab itu. Yang lain nanti kalau mau tanya admin ya. Jadi itu bersyukur udah hampir semuanya. Sangat jarang saya untuk tanya ChatGPT tentang kata itu. Udah hampir semua itu ngerti, dan bacanya juga enak, beda dengan gaya bahasa Inggris yang lama, yang di New King James ya, yang King James Version gitu, itu beda gitu ya. Nah, di situ juga dikatakan dengan sederhana, dan saya tanya ChatGPT, ini juga dekat kok dengan bahasa aslinya gitu ya. Nah, dikatakan gini, kita itu ditebus untuk sebuah hidup yang penuh pengharapan. Kita dimaksudkan itu untuk diselamatkan. Tuhan tempatkan dulu di bumi ya, untuk kita membawa kemuliaannya, karena sama seperti Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa dan kemuliaannya itu pakai umatnya. Nah, demikian juga Tuhan mau pakai kita di sini, tapi akhirnya Tuhan akan bawa kita dalam keselamatan. Ketika saya hubungkan dengan apa yang dikatakan Brandon bilang, Tuhan, udah banyak sekali yang saya lihat. Saya udah dibawa ke bahkan pemerintah 1000 tahun itu. It's beautiful. Jadi kita ini orang-orang itu orang-orang yang penuh pengharapan. Nah, orang-orang yang penuh pengharapan, dia akan just like
tidak menganggap bahwa apa yang apa yang kita rasakan ini sekarang itu nggak jadi nggak boleh mempengaruhi, artinya gini, harus bisa menganggap remeh bahwa ini itu hanya sementara. Semua ini adalah proses yang akan membentuk kita, karena kita mau sama seperti Kristus ya. Saya sebagian juga ya tentang ber-PA dengan ChatGPT gitu ya. Nah, saya bahkan ada masalah sekarang. Masalahnya itu mesin sumur itu nggak bisa mengangkat air. Nah, saya lagi benerin gitu ya, benerin sendiri. Saya dulu penakut sekali dengan gas gitu ya. Saya pernah suruh bapak-bapak untuk pasang gas gitu ya. Oh, ternyata juga dia takut. Ternyata bukan cuma saya juga yang takut gitu ya. Nah, saya belajar sendiri. Waktu saya menyembah Tuhan, pujian penyembahan di siang hari ini saya nggak lakukan karena saya langsung dorongan untuk berdoa pribadi gitu ya. Kemarin rasanya sesuatu Roh Kudus buat saya ngerti lewat ini. Jadi Brenda, Catherine, Kirk, selalu dari mulut mereka, termasuk Pastor Phillips juga, selalu akan kita dengar die to self every day. Nah, mati terhadap diri sendiri. Orang kalau masih nanti aku ikut doa kalau keadaannya hati saya baik-baik, itu belum mati terhadap diri sendiri. Nah, ketika penyembahan saya ngerti sesuatu. Tuhan mau lihat apakah engkau tetap bisa bersukacita di tengah ada masalah, ada beban pikiran. Nah, itu kalau masih terpengaruh itu masih belum pemenang. Kata Wahyu, berbahagialah dia yang menang terhadap ketaatan, menang terhadap lawan inkonsistensi, menang untuk mempertahankan kesetiaan, mempertahankan ketaatan, itu kan yang menang. Nah, berarti kalau saya masih dipengaruhi oleh suasana hati saya bukan pemenang. Nah, di setiap hari sebetulnya Tuhan itu akan mengizinkan hal yang tidak enak bagi daging, karena dia ingin membentuk kita, karena ingin seperti dia. Jadi kalau udah mengerti ini semua, ini kan cuma proses yang dilalui untuk kemudian masuk ke dalam kekekalan, di mana kita sudah dipersiapkan semua yang tidak binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat usang gitu ya. Kita tetap berpengharapan karena kita tahu apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita walaupun buruk itu tidak akan mencelakakan. Karena apa? Udah jelas tujuannya kita dipilih, diselamatkan untuk sebuah kehidupan yang kekal. Jadi semua yang Tuhan desain itu semua yang baik. Nah, kalau udah ngerti ini ya tetap berpengharapan. Nah, inilah yang orang-orang yang mengenal siapa Tuhannya. Mengenal itu bukan cuma Tuhan Yesus, tapi apa yang dia punya dalam kehidupan kita. Ada lagu yang dinyanyikan oleh Brenda juga. Apa yang lagi Tuhan mau kasih kepada kita, nyawanya sudah diberi. Jadi kalau nyawanya aja sudah diberi, asal yang lebih rendah dia tidak memberi. Nah, kalau udah ngerti seperti ini, ya dia bisa tetap bersukacita. Nah, itu yang menurut saya adalah orang-orang yang akan menyukakan hati Tuhan, dan di satu sisi adalah orang-orang yang tetap kuat. Dan itu nggak ditentukan seberapa lama orang udah bergabung di sini, seberapa lama orang sudah menjadi Kristen, nggak ditentukan sama sekali. Tapi ditentukan oleh bagaimana dia kesungguhannya mau mengenal Kristus secara pribadi dalam kehidupannya. Itu yang saya cari. Jadi kalau mungkin orang berpikir, kita lihat pelayanannya Pak Atta, berapa orang lagi yang tinggal? Bukan. Saya malah udah pernah bilang kan, saya udah ketemu sekarang komunitas di, misalnya menjadi pendoa, jadi bagian dari part of the prayer army dengan channelnya Brandon. Tapi apakah saya mau ya udah selesai? Begitu susahnya saya ngurusin orang-orang ini, ya sudah saya tinggal. Tapi kan bukan begitu. Pelayanan ini adalah hubungan pribadi sama Tuhan. Saya selalu melekat di dalam hati, ya. Juga dari bahasa Inggris itu juga yang sederhana itu bilang, pelihara, jaga orang-orang yang percayakan kepadamu. Jadi saya di sini bukan
pelayanan, tapi saya mau jaga orang-orang yang mau bangkit bersama dengan saya, supaya nanti ketemu sama Tuhan. Tuhan tuh sukacita karena hidup kita yang diubahkan, yang berkenan sama Tuhan. Itu yang saya perjuangkan, supaya nanti oleh orang-orang ini loh. Oh ya, kemarin juga pas pagi-pagi ya, ketika diri ini mengkopikan diri ya, itu pembahasan saya ya, ketika mengkopikan diri di pagi hari gitu ya. Apa enaknya sih pergi ke pesta sendiri? Selenguk kata orang di Indonesia kayak gitu. Demikian juga nanti ke perjamuan anak domba Allah. Sendiri, berharap kita semua disamakan. Mau sendiri saja, bukankah serunya rame-rame sama teman ya? Nanti kalau ke perjamuan anak domba itu mau sendiri atau bawa orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita jangkau. Nanti dipanggil ini diperkenalkan sambil perjamuan anak domba, kan mungkin ke dalam 7 tahun perjamuan itu kan ada nanti dapat giliran ini loh dari Asia, ini dari mungkin dari Indonesia, katakan Pak Titius gitu ya. Ini dulu di komunitas di TRC kan surga tahu gitu ya. Nanti dia ini sambil makan-makan diperkenalkan orang-orang yang didoakan, yang dijangkau. Kan itu kan seru ya. Masa mau sendiri saja ke surga? Dan saya nggak mau itu. Makanya walaupun itu bukan alasan utama ya, tapi alasan utama kan tadi karena kasih saya sama Tuhan. Saya mau nanti Tuhan itu sukacita bukan cuma karena saya, tapi sukacita dari orang-orang yang telah diubahkan, yang kemudian mencintai Dia gitu kan. Tapi juga boleh dong alasannya, saya nggak mau, malu nanti sendiri. Orang di Jambi bilang dewean ke pesta, nggak ada temannya. Walaupun kita saling kenal tentunya ya, tapi maksudnya datang nggak bawa jiwa kepada Kristus. Come on, datang egois banget gitu ya. Nggak, berarti kamu nggak tahu hatinya Tuhan. Tuhan itu mati untuk jiwa loh. Nah, itu yang kita kerjakan sekarang. Makanya kayak Hungry Generation, kemudian Faith Church itu cocok buat saya. Karena itu yang cocok dengan hati Tuhan. Itu yang disuarakan Brandon. Itu yang saya inginkan dari kita. Saya rindukan. Makanya salah satunya adalah doa. Tentunya pujian penyembahan dan firman Tuhan. Kita ini udah di akhir zaman loh. Percayalah, kalau belum sampai mengena pada itu, percayalah paling tidak apa yang saya katakan. Makanya kan saya udah bilang, tontonlah Brandon. Itu Brandon itu seperti Nuh zaman sekarang yang menyuarakan Jesus is coming. Masuk dalam dirinya itu supaya tetap rasa a sense of urgency and seriousness daripada kedatangan Yesus itu. Jadi sehingga kita ketemu punya api yang sama. Bentar lagi, trust me. Brandon juga lebih akurat lah ya. Dia, kalau saya lebih pada rasakan di dalam spirit saya. Gak lama lagi. Apa yang terjadi juga yang dikatakan, termasuk juga akan ada teror di Amerika ya. Termasuk kan hubungannya dengan Charlie Kirk itu. Bahkan sedang berdoa dia, karena ada juga sasaran. Ini kan iblis kan berusaha untuk membuatkan ketakutan di Amerika, karena supaya nanti orang takut untuk kebangunan rohani gitu ya. Bahkan dia dapatkan ada salah seorang major minister, pelayan Tuhan yang besar dari mega church juga nanti yang mungkin akan ditembak gitu ya, supaya orang-orang mulai ketakutan. Itu apa hubungannya dengan akhir zaman? Itu adalah iblis yang udah tahu. Iblis aja udah tahu harinya udah mau dekat. Masa iblis lebih tahu daripada orang percaya? Nah, itulah yang akan tinggal, yang selalu saya suka mendengarkannya. God save the best for the last. Yang ngerti agenda Tuhan, yang ngerti hati Tuhan. Itu yang kita kerjakan di sini. Makanya semua bangkit. Saya terus terang ya, senang sih Bu Shirley ini. Kan saya percaya bukan cuma saya yang doakan Bu Shirley secara pribadi, tapi orang-orang di sini juga doakan. Senang sih, dan terus berharap terus bertumbuh berakar terutama dalam firman Tuhan. Karena saya nggak apa-apa. Kayaknya saya juga lihat ya, nggak usah sebutkan nama di MTS juga, kalau ada yang berbagi, saya masih lihat nih, ya kesaksian sih boleh,
Tapi saya pengen juga sih dengar dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mengerti ini. Kesaksian itu boleh, karena itu juga bagian kita mau memuliakan Tuhan dengan kesaksian. Tapi jangan kesaksian terus. Apa yang saya belajar dari firman Tuhan, karena itu nutrisinya gitu ya. Ya, Bu Shirley terus bertahan di sini. Jangan sampai berpikiran, kan Bu Shirley ini kan dari non Kristen dulu. Ya, saya mau bilang sama Bu Shirley dengan tegas, karena udah lama saya katakan bahwa kita semua juga sama dulu. Kita memang Kristen dari kecil, tapi kan kita juga nggak lahir baru. Berarti sama sebetulnya statusnya, kita orang luar. Tapi kita misalnya jadi saya misalnya dari Kristen dari kecil, oh berarti saya udah pilihan Tuhan. Atau mungkin Bu Shirley bilang, saya dulu non Kristen Pak Atta, kan Bu Shirley ini dulu inbox saya undang gitu ya. Berarti saya udah dipilih Tuhan. Enggak gitu. Semua orang setelah menerima kasih karunia, tapi setiap orang harus melakukan bagiannya. Harus baca firman, harus berdoa, harus memuji Tuhan, harus sungguh-sungguh ya. Jadi jangan sampai nanti ada di sini punya mentalitas, oh kayaknya saya di grup ini kan benar-benar ini udah ya, saya boleh menyombongkan kalian lah. Ya, grup-grup yang komitmen berdoa nih di sini nih yang keren, yang enggak aneh-aneh ya. Di sini di pertemuan itu kan bukan orang yang aneh-aneh, di situ yang nggak ada orang halu di sini. Oh kayaknya bisa nebeng di situ, kayaknya bisa mencari perlindungan untuk didoakan. Nggak boleh ada di sini seperti itu. Makanya saya senang Bu Shirley ternyata juga oke lah, menyembahnya dilakukan setiap hari, terus bangkit semuanya di sini gitu ya. Jadi siapapun yang saya akan tanya, bahwa kalau di sini komitmen kita harus benar-benar sepakat, kita ini lakukan untuk Bapa di surga. Jadi kalau masih malas-malasan, kecuali ya kalau hal-hal yang nggak bisa dilakukan, ya saya ngerti gitu. Nah, tapi kalau misalnya sampai kita ada doa, terus dia yang ngapa-ngapain di sana, berarti itu bukan orang yang saya cari gitu ya. Jadi bergairahlah untuk apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk apa yang kita hidupi sekarang, apapun yang kita jalani sekarang, ingat bahwa saya itu diselamatkan untuk satu tujuan. Jadi jangan fokus pada masalah. Saya juga kan udah pernah bilang, ya don't focus on problems. Ya, serahkan saja apapun our life struggles, itu serahkan sama Tuhan, gitu kan. Nah, jadi fokus pada bisnisnya Tuhan. Ya, agenda ini kan karena didoakan Brandon kan sama pendoa-pendoa yang dibagikan Tuhan. Sebetulnya perang dunia ketiga itu udah mau dibangkitkan terus sama orang-orang yang udah dipakai oleh iblis, karena iblis maunya jangan terjadi kebangunan rohani, karena iblis itu maunya lebih banyak masuk ke neraka. Tuhan maunya dan orang-orang yang dipilih kebangunan rohani, lebih banyak orang yang diselamatkan. Nah, kita mau ada di blok itu. Orang-orang di sekitar itu nggak pada tahu apa yang kita katakan, sama seperti orang-orang pada zaman dulu nggak ngerti apa yang terjadi. Nah, tapi biarlah kita. Makanya saya bilang, betapa kalau orang udah mengerti apa yang saya ngerti, harusnya itu benar-benar bayar harga untuk berdoa. Tapi kan masih ada di antara kita yang belum sepenuhnya memahami ini. Ya, jadi saya hanya berbicara kepada yang orang ngerti itu di pertemuan doa ini. Ya, nanti juga kalau ada waktu saya akan ganti ini namanya the laborer. Ya, the laborers, benar-benar penuai. Ini adalah penuai. Kalau dia merasa nggak cocok jadi penuai, di MTRC saja didoakan. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kita respons dengan benar, gitu ya. Itu yang saya mau katakan pada kita. Kiranya kita semakin bersemangat, bergairah, gitu ya. Oke. Ya, dan saya juga terus ingatkan kalau kita lagi bersekutu sama Tuhan, benar-benar bersekutu, bukan menghormati saya, tapi hormati Tuhan. Jangan sampai ada multitasking, ya, sambil doa tapi sibuk dengan hal-hal yang di luar berkaitan dengan doa, gitu ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan hari ini. Dan kita mau berdoa untuk kebangunan rohani, ya. Kita mau berdoa untuk kebangunan rohani, kan saya juga berdoa untuk keselamatan kota ini, keselamatan Indonesia, gitu ya. Nah, jadi hari ini
Untuk Indonesia, ya, untuk Indonesia nanti saya berharap sih Pak Titius suaranya kedengaran, ya, tadi kedengaran ya suaranya. Nanti saya kasih panduan untuk Pak Titius berdoa untuk kebangunan rohani Indonesia, dan juga kita sepakat berdoa untuk kebangunan rohani di Malaysia ya. Nanti Pak Jos doakan. Nah, tapi kita masuk dulu ke pertemuan doa, ke pokok dari Pak Jos, pokok doa dari Pak Jos ya. Nanti ingatin saya ya di akhir sebelum tutup, saya mau ngomong sedikit tentang pola hidup sehat ya untuk Pak Okto ya. Nanti aja setelah kita doa ya. Ingatin, jadi jangan sampai tutup, nanti kalau saya lupa teriakin aja untuk ngomong gitu ya. Oke, silahkan kita berdoa untuk pokok doa tugas dari Pak Jos. Siapa yang berdoa? Bu Eni tidak bisa hadir, dia bilang tadi dia ada pertemuan doa di gereja. Iya, oke. Bu Eni Pratama ya. Nah, diganti oleh Bu Walina mendoakan si Okto. Oke, Pak Okto ya. Bu Alinang take over ya tugasnya Bu Eni. Gak apa-apa, syukur ada pertemuan doa di MTRC kemarin, Bu Eni juga ada di situ ya. Di situ pun dia gak apa-apa karena dia ada pelayan di gereja ya. Kita tetap adanya hari Jumat ya, supaya juga saya nggak terlalu terburu-buru untuk upload video untuk hari Senin ya. Silakan Bu Walina mendoakan Pak Okto. Kami dari kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pertemuan doa pada malam hari ini. Karena hadirat hanya Engkau yang layak diberikan, dimuliakan Tuhan. Amin. Engkau yang bersyukur Tuhan dengan sharing pada malam hari ini. Apa yang selalu berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur ya Bapak. Berkati Pak Atta, berkati, berikan dia kesehatan yang baik dan penuhi segala kerinduan di hatinya selama ini ya. Amin. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa khususnya untuk Pak Okto. Tuhan berkati dia Tuhan, berkati segala apapun usaha pekerjaannya Tuhan. Berikan dia kesehatan yang baik dan Tuhan kami berdoa segala kerinduannya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, Engkau berkati Tuhan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, orang yang tepat ya Tuhan. Engkau berkati dia segala kerinduannya. Dan terima kasih Bapa, dan berdoa juga buat seisi keluarganya yang belum percaya, sungguh-sungguh kepada Engkau, selamatkan jiwa mereka ya Bapa. Amin. Dan terima kasih Engkau yang melindungi dia dimanapun dia berada, bungkus dia dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama-Mu, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Amin. Silakan Pak Jos. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, malam hari ini masih ada kesempatan Tuhan beri untuk kami bertemu dalam pertemuan doa malam hari ini. Dan kami khusus Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami Malaysia. Amin. Terutama keluarga inti kami sendiri ya Tuhan. Amin. Dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai kepada pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami merindukan kebangunan rohani terjadi atas bangsa dan negara Malaysia ya Tuhan. Bahkan terutama ya Tuhan, gereja-gereja di Malaysia Tuhan, beri mereka kesatuan di dalam pelayanan ya Tuhan, agar bersatu sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan mau, agar gereja-gereja-Mu bersatu, berdoa, berseru ya Tuhan. Amin. Agar kebangunan rohani itu terjadi ya Tuhan atas bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar keselamatan terjadi jiwa-jiwa yang ada di negara kami Malaysia, terutama di kota di mana setiap kami berada. Amin. Tuhan, tempatkan kami di setiap kota itu. Amin. Bukan kebetulan, tapi ada maksud Tuhan untuk setiap kami. Tuhan mau kami menjadi tiang doa, menjadi pengantara di antara kota
kami dan bangsa kami untuk berdoa bagi kota kami ya Tuhan Yesus, agar keselamatan dan lawatan Tuhan terjadi atas jiwa-jiwa di air zaman ini ya Tuhan, agar banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan Yusuf, Engkau bangkitkan Yeremia, Joshua, Daniel di akhir zaman ini ya Tuhan, di setiap kota yang ada di dalam negara kami ini ya Tuhan Yesus, agar Tuhan kebangunan rohani itu sungguh-sungguh nyata dan terjadi sesuai dengan yang sudah dinubuatkan di hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu hati-Mu ada di negara kami Malaysia ya Tuhan, dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar Engkau menjamah setiap pemimpin-pemimpin yang ada dalam gereja, bahkan dalam pemerintah ya Tuhan, agar Engkau kirimkan pemimpin-pemimpin yang tepat, pimpin orang-orang yang takut akan Tuhan ya Tuhan, sehingga apa yang dirindukan yang menjadi isi hati Tuhan itu tergenapi atas bangsa dan negara kami. Juga lewat bangsa dan negara kami Tuhan, negara kami ini menjadi sebuah contoh dan bagi negara-negara sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah, kami mengucap syukur atas kebaikan, kesetiaan-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi setiap kami ya Tuhan. Dan pujilah nama-Mu ya Bapa, di doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Pak Titius. Amin. Pak Titius. Pak Titius. Ya, silakan berdoa untuk Indonesia. Ya, siap. Ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan yang sembah di dalam nama Kristus, kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan yang tidak pernah atas bagi kami, kembali bertemu pada malam hari ini oleh karena anugerah kasih-Mu. Amin. Hingga kami selalu rindu akan kehadiran-Mu Tuhan di dalam pertemuan kami. Kami percaya bahwa dalam Tuhan pilih untuk mendoakan setiap orang, setiap rohani mereka Tuhan, terutama orang ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami semua ini di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan memberikan mereka hikmat, otoritas, supaya apa yang mereka jalani dalam kehidupan mereka, biarlah mereka takut akan Tuhan. Amin. Biarlah mereka terus tumbuh menurut kasih dan kehendak Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa bersama sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami satu pengharapan untuk mendoakan bangsa kami Indonesia ini. Amen. Tuhan, segala persoalan, dari segala musibah yang terjadi, kiranya kami percaya bahwa melalui kebangunan rohani di mana-mana, baik di gereja, baik di persekutuan doa, baik secara pribadi, kiranya kebangunan rohani kami Tuhan oleh Tuhan mendengar dan menjawabnya sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan Tuhan. Kami percaya bahwa apapun keadaan hidup kami Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa kami Tuhan dari segala hal-hal yang sedang saat ini Tuhan. Dan kami berdoa dari ujung Merauke sampai Sabang sampai Merauke Tuhan. Terkhususnya saat ini kami berdoa bagi orang-orang yang sementara
mendapat musibah di Bali Tuhan, kami percaya bahwa saat Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan ada di sana. Amin. Apapun yang terjadi musibah bagi mereka, kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Kami baik melalui hamba Tuhan, baik melalui orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus, mengerti dan mengerti akan doa kami percaya bahwa Tuhan akan sempurnakan semuanya dalam kehidupan mereka, naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pertemuan kami ini Tuhan, kami dibentuk untuk menjadi satu hati untuk kami boleh mendoakan negara kami bangsa Indonesia ini. Semua saat ini Tuhan menaikkan doa pergumulan mereka. Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kasihan Tuhan, dan saat ini terlebih dahulu Tuhan, apapun yang terjadi bagi kami Tuhan, kami sebagai manusia biasa tentu tidak terlepas dari salah dan dosa ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, karena kami percaya bahwa apapun yang terjadi itu semua karena ulah kami sebagai manusia. Tuhan, Engkau bangunkan iman mereka supaya mereka selalu ada di hadirat-Mu Tuhan. Mereka seperti Raja Daud selalu memuji memuliakan Tuhan, apapun keadaan, apapun posisi mereka Tuhan, Engkau nyatakan kuasa. Tuhan, baik atas sampai bawahan, biarlah mereka membangunkan iman mereka, bukan membangunkan segala apa yang mereka rencanakan Tuhan. Dan biarlah saat bagi mereka saat ini Tuhan, melalui dukungan doa kami dalam persekutuan doa ini Tuhan, kami percaya melalui komunitas ini Tuhan, saat ini doa kami terdengar karena Roh Kudus menuntun mereka, jamah mereka. Supaya mereka juga merasakan kuasa Tuhan sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami berdoa sumber segala bagi kami, sehingga kami boleh merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami, terutama bagi Tuhan. Doa dan ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada orang yang meminta pergumulan doa yang urgent sebelum ditutup? Oke, nggak ada ya. Ya, kita tutup pertemuan doa pada malam hari ini. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk pertemuan doa ini. Tuhan, setelah sertai dari awal hingga sekarang, kami Tuhan mau menyelesaikan pertemuan doa ini. Terima kasih untuk juga motivasi. Terima kasih untuk urapan Roh Kudus yang kami rasakan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sukacita dan motivasi yang membangkitkan iman kami. Biarlah kami terus menghidupinya ya Tuhan. Kami mau terus naik level, dan aku berdoa ya Tuhan, setiap hari Tuhan, supaya mereka juga semakin hari semakin merasakan hal yang sama di dalam dari hati-Mu ya Tuhan, bahwa kami harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami, adalah keselamatan jiwa-jiwa, karena Engkau mati bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah itu tertanam dalam hati kami. Biarlah Engkau membuat kami ya Tuhan terbeban untuk jiwa-jiwa. Berikan kami belas kasihan-Mu. Berikan kami dorongan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan kami juga mau terus ya Tuhan di sini merasakan urgensinya daripada kedatangan Tuhan. Supaya kami bersiap. Supaya kami menganggap itu penting. Kalau itu yang menjadi salah satu energi dalam kehidupan kami dan mengikut Engkau, kami selalu akan berjaga dan kami tidak fokus pada masalah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa sepakat bahwa
Engkau akan terus menopang kehidupan kami, kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar to thank you in advance Lord, untuk mengucapkan terima kasih kepadamu untuk hal-hal yang akan kau kerjakan, karena sekalipun kami tidak melihat, karena kami percaya bahwa kau terus bekerja. Terima kasih untuk keselamatan jiwa orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk pemeliharaanmu di hari-hari yang akan datang. Terima kasih untuk pekerjaan kami, untuk penghidupan kami, untuk tempat tinggal kami. Apapun yang menjadi berkat daripadamu Tuhan, kami mau hidupi itu supaya seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan seluruh kehidupan kami, waktu kami pakai untuk mempersiapkan kekekalan kami, dan kami alokasikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, keluarga kami, orang-orang kami kasihi, bahwa tepat pada waktunya kami akan melihat Tuhan, kuasa Tuhan menjamah mereka. Ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan ya Tuhan istirahat kami pada malam hari ini. Ketika kami beristirahat, segarkan tulang-tulang kami, pulihkan kekuatan kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan berikan kami mimpi, penglihatan ya Tuhan, dan juga nubuatan, perlengkapi kami dan pakai kami semua ini ya Tuhan, luar biasa di akhir zaman ini. Terima kasih, dan kami juga datang Tuhan untuk meminta pengampunan Tuhan kalau ada hal-hal yang kami bahkan ya Tuhan out of conscience Tuhan, sesuatu yang kami lakukan di luar daripada pemahaman kami nggak sadar apa yang kami lakukan. Kami datang Tuhan untuk minta ampun dan sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Iya, oke. Amin. Jadi sebelum berakhir, siapa tahu juga yang lain perlu. Jadi saya udah banyak kasih tahu sama orang, terutama kakak-kakak saya gitu ya, untuk mereka berpuasa, untuk mereka memiliki pola hidup sehat. Terus jawab mereka sih umum gitu ya, iya sih gitu ya, tapi nggak dilakukan gitu ya. Tapi bersyukur di sini kayak Bu Edith sama Bu Walinang itu kayak yang mereka intermittent fasting ya udah mereka lakukan, dan juga kayak olahraga ya, angkat beban. Saya senang aja berbagi sama orang karena banyak sekali saya ditolong oleh pola hidup sehat dan juga olahraga gitu ya. Nah, jadi ada banyak sebetulnya, ada banyak yang harus dilakukan, tapi saya mau masuk ke yang mainnya aja, yang utama. Mulai saja dengan ini Pak Okto, intermittent fasting. Jadi kalau kayak saya itu gak ada lagi sarapan dalam kamus saya. Jadi pagi itu kalau pagi-pagi kopi pahit gitu ya, kopi pahit. Nah kalau misalnya Pak Okto selama ini udah terbiasa sarapan, diganti saja dengan konsumsi telur rebus. Telur rebus itu jangan sampai yang matang banget ya. Saya ingat mama saya dulu, kami suka makan telur waktu kecil karena pelihara ayam gitu ya. Mama saya karena kurang ngerti direbus sampai kuningnya itu sampai yang kayak hijau-hijau gitu loh. Nah itu yang menimbulkan kolesterol. Nah jadi kalau ahli gizi bilang kalau setengah matang sampai 3/4 malah itu punya lemak bagus gitu ya. Jadi jangan khawatir makan misalnya 2 butir telur rebus pagi hari, karena kalau kita konsumsi protein dia memiliki efek kenyang lebih lama dan membuat energi kita itu meningkat gitu ya. Nah nanti kalau Pak Okto cerita lagi, entah lewat ketika berbagi di grup atau di kesaksian atau lagi apa gitu ya, nanti saya pengen dengerin. Kalau udah komitmen setiap hari intermittent fasting, bahkan Ade Raya bilang kayak gini, sekalipun pola hidup kita kayak maksudnya itu berantakan ya, misalnya makan nasi padang, makan nasi yang kayak biasa, kalau kita udah mau intermittent fasting, paling tidak 1 porsi kita udah hilangin gitu ya, itu nggak bakalan menimbulkan kegemukan gitu ya. Ini kalau udah dipahami manfaat intermittent fasting itu, kita jadi termotivasi. Saya malah sampai jauh ini dari banyak orang yang tebak umur saya itu hampir semuanya itu menebak 10-15 tahun lebih muda. Nah sangat jarang yang mendekati itu.
Itu efeknya dari pola hidup sehat. Jadi nanti kalau yang dikejar, terutama dulu saya, kalau saya yang kejar itu berat badan turun, malah bawaannya stres karena pikirannya oh udah turun belum, udah turun. Nah, karena targetnya kan berat badan turun. Nah, padahal justru setelah saya menjalani pola hidup sehat, salah satunya kan intermittent fasting, maka dapat bonus berat badan turun sebagai tambahan daripada hidup sehat, gitu ya Pak Okto. Nanti masih panjang, nanti saya akan bagi. Kalau nanti udah berhasil, oh Pak udah turun nih, paling tidak nggak nambah kan, nanti saya kasih ya tips-tips lain supaya yang lain juga tambah sehat. Saya sendiri merasakan itu kok. Nah kalau udah ngerti, oh ternyata intermittent fasting itu ketika kita nggak mengosongkan perut, ya memang ada efek di kita itu mungkin pusing atau lemas gitu ya, itu cuma beberapa menit kok, puluhan menit gitu ya. Tapi nanti kemudian itu kan nunggu si badan itu beradaptasi untuk produksi sumber energi, itu lemak itu sumber energi yang tersimpan. Nah kalau nanti udah terbiasa, nanti si tubuh kita itu pinter sendiri. Oh aku nggak dikasih makan di pagi, nah dicomotlah energi yang tersimpan itu sebagai sumber tenaga yang konon adalah lemak itu, jadi terjadi pembakaran lemak gitu ya. Nanti kita tambah lagi ya Pak Okto. Kalau nanti udah sukses itu saya kasih tambah lagi karena macam-macam gitu ya. Oke, saya bersuka cita dengan kita semuanya. Tetap semangat ya. Saya berharap kita semua like minded, sehati, sepikir, seperasaan, dan sampai kita kekekalan bersama-sama dengan hati yang bersungguh-sungguh dan mencintai Tuhan. Oke? Gitu ya. Oke. Ya, ini udah mau jam 2. Kalau saya sih suka ngomong kalau yang penting. Takut nanti udah bosan, jadi ya saya yang mempersilahkan diri untuk undur dulu ya. Jadi kita sudahi ya. Nanti kita lanjut lagi berbagi tips atau firman Tuhan ya. Tetap semangat ya semuanya. Oke, ya. Halo. Ya. Selamat beristirahat. Pak Titius. Iya.